Dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14 saya bacakan. Judul dari perikop ini adalah Mati dan Bangkit dengan Kristus. Saya kira itu adalah tema dari perayaan ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman kebenaran Tuhan yang kita terima di dalam perayaan kebangkitan Kristus pada saat ini. Mungkin yang paling mendasar bagi kita adalah, apakah benar percaya bahwa Yesus bangkit? Pasti kalau saya tanya, siapa yang percaya Yesus bangkit, semua akan angkat tangan. Puji Tuhan. Tetapi sesungguhnya, kalau kita angkat tangan dan mengatakan saya percaya bahwa Yesus bangkit, apakah ada dampaknya terhadap saya? Tadi kita baca dari kitab Roma, bahwa salah satu yang sangat penting adalah bahwa kalau dulu kita dikuasai oleh dosa, maka di dalam kebangkitan Kristus, dosa tidak berkuasa lagi kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan saya percaya kepada kebangkitan Kristus, itu berarti kita mengatakan saya berjanji tidak akan mau berdosa lagi dan tidak mau dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi dari kitab Roma, misalnya di dalam ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia itu Kristus, oleh baptisan dalam kematian, supaya semua sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru. Pertanyaannya, kalau kita mengatakan kita percaya ya bahwa Yesus bangkit, benar gak kita hidup dalam hidup yang baru? Hidup yang baru tentunya adalah bahwa kehidupan yang didominasi, dikuasai oleh dosa, itu sudah masa lalu. Dan itu disimbolkan di dalam baptis, itu masa lalu. Sehingga kalau kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, itu suatu komitmen untuk mengatakan bahwa sekarang saya hidup bersama Kristus, dituntun oleh Roh Kudus, dan karena itu hidup saya akan memuliakan nama Tuhan. Yesus bangkit membuktikan bahwa dia berkuasa atas dosa. Jadi kalau tadi oleh Pendeta Ferry kita diajak untuk mengaku dosa, maka siapakah yang berkuasa untuk mengampuni dosa kita? Hanya Yesus yang bangkit. Dan karena itulah kalau kita mengatakan saya mengaku dosa di hadapan Tuhan, berarti saya mengakui akan kuasa kebangkitan Kristus yang berkuasa untuk menghapus dosa-dosa saya dan memungkinkan saya untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kalau kita tidak percaya akan kebangkitan, apa yang dikatakan oleh Paulus? Misalnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Kalau Yesus tidak bangkit, maka Paulus mengatakan sia-sialah iman kamu. Wow. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, enggak usahlah kita ngumpul sore ini. Kalau Yesus tidak bangkit, ya Lentera Harapan tidak perlu, Dian Harapan tidak perlu, ya dan Siloam barangkali enggak perlu. Ya jadi ini, dan saya harap semua saudara-saudara yang hadir di sini menyadari bahwa salah satu yang menjadi dasar lahirnya sekolah Lentera Harapan, sekolah Dian Harapan, sekolah Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan itu karena keyakinan akan kebangkitan Yesus. Yang menjadi dasar dibangunnya Siloam Hospital, karena itu pakai nama Siloam. Itu adalah oleh karena yakin bahwa Yesus bangkit dan berkuasa untuk menyembuhkan dan memakai saudara-saudara untuk menjadi alat kesembuhan melalui rumah sakit. Karena itu kebangkitan Yesus sangat fundamental bagi kehidupan kita. Kalau Kristus tidak bangkit, ya udahlah tutup saja semua. Dan barangkali kita mengatakan, bahkan dunia mengatakan, ayo mari kita berpesta ria aja karena toh nggak ada masa depan, tidak ada hidup kekal. Ya itu adalah pandangan yang mengatakan bahwa nggak ada masa depan, tidak ada kebangkitan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada kebangkitan, dan karena itu menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk menghadapi masa depan. Oleh karena itulah yang pertama kita harus yakini benar adalah bahwa Yesus berkuasa atas maut. Yesus berkuasa atas dosa. Yesus berkuasa untuk menuntun kita menghadapi berbagai-bagai tantangan. Ya barangkali kita mengatakan, loh kok mengapa dia mati ya? Mengapa tidak dia lawan aja gitu supaya selesai? Tapi ya karena upah dosa adalah maut, itu yang dibayar menggantikan kita. Sehingga dia rela untuk melampaui dan mengalami semuanya itu. Tapi akhirnya adalah kemenangan. Haleluya, dia bangkit. Dan itu sebagai tanda bahwa dia berkuasa
atas dosa. Dia sudah membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Ini merupakan satu hal yang sangat fundamental bagi kita, apalagi orang muda-muda. Mungkin kita berpikir, gimana sih masa depan? Banyak di antara kita berpikir, apakah benar ada hidup kekal? Apakah benar ada kelanjutan dari hidup? Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa ya, karena Kristus sudah bangkit dan dia sudah masuk ke dalam kehidupan kekekalan dia sebagai putra tunggal Allah, dan dia membuktikan bahwa ada hidup kekal. Memang apalagi orang-orang seperti saya yang sudah 80-an gitu, ya banyak berpikir mengenai masa depan. Dan tiap kali saya jalan pagi, saya selalu merenungkan. Kadang-kadang ingin melihat ke langit gitu, bisa melihat Yesus enggak secara fisik. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bukan secara fisik gitu, tapi dia hadir di mana-mana. Kita ingat kan, pada waktu Maria datang ke kubur, ya, dan dia dicari di mana ini. Tiba-tiba Yesus hadir. Rabboni. Itu luar biasa. Orang yang berjalan kayak Emmaus, ya berjalan bercakap-cakap, tidak tahu bahwa yang hadir itu adalah Yesus. Ternyata dia hadir di mana-mana. Nah, saya pikir ini sesuatu tanda bahwa dimanapun kita berada, apakah itu di classroom, apakah itu di toko, apakah itu ada kita di kantor dan sebagainya, ya, sehingga kita selalu ingin melakukan yang terbaik. Apalagi kalau kita di Indonesia ini, ya soal korupsi itu banyak dibicarakan. Orang pikir ya tidak ada yang tahu gitu. Tapi kalau kita percaya bahwa Yesus ada di mana-mana, itu dia tahu kalau kita bohong. Dia tahu kalau kita malas-malas. Dia tahu kalau kita tidak berkata benar. Dan karena itu, komitmen kita adalah bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita dan tidak ada gunanya kita ngumpul pada saat ini. Tetapi karena Yesus telah bangkit menurut Paulus, maka kita menjadi orang yang betul-betul bersemangat hidup, betul-betul bersemangat untuk memuliakan namanya dan melayani dia. Kalau Yesus tidak sudah dibangkitkan, maka yang menguasai kita itu masih dosa. Gampang kita disogok, gampang kita berbohong dan sebagainya. Tetapi karena Yesus sudah bangkit, maka dia menolong kita untuk hidup berkenan kepadanya. Ya, sehingga kalau kita yakin akan kebangkitan, kita percaya akan hidup kekal, sehingga memberi semangat hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalian yang saya lihat ini masih muda-muda semua, itu pasti harapannya harapan masa depan. Pada umur-umur seperti kami ini banyak memikirkan, bertanya, ini masa depan bagaimana? Ya, bagaimana Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kami? Ya, dan bagaimana kehidupan ini? Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia hadir terus-menerus bersama dengan kita, itu menjadi kekuatan ya bagi kita, dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Karena itulah apa yang kita harus kerjakan sebagai orang yang sudah mengalami ya kuasa kebangkitan Yesus itu. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah ya supaya kamu ya memuridkan, jadikan segala bangsa muridku dan mengajar mereka. Kita ada tugas. Kalau kita percaya Yesus bangkit, jangan kita cuma mengatakan hore, maka kita ya mengadakan acara seperti ini. Tetapi kalau kita hadir dan percaya bahwa Yesus bangkit, maka suatu komitmen, saya siap untuk diutus oleh Tuhan. Mungkin banyak di antara kita mengatakan, oh saya bukan pendeta, saya bukan majelis. Tetapi tahukah Anda bahwa Anda diutus ke matahari? Anda diutus ya ke Siloam.
Anda diutus ke Dian Harapan. Itu saya percaya. Saya percaya bahwa saya diutus. Dulu tidak bisa berpikir banyak, tetapi sudah saya masuk perusahaan Indosat, saya yakin Tuhan mengutus saya. Mengutus apa? Ternyata saat-saat itu hampir semua BUMN itu korupsinya luar biasa. Tuhan mengutus kami untuk menyatakan kebenaran dan berupaya untuk mengelola satu perusahaan negara. Ya, mudah-mudahan minimum korupsi. Saya tidak berani mengatakan tidak ada gitu. Tetapi Tuhan berkati sehingga dalam waktu yang singkat itu menjadi BUMN terbaik. Ya, di Indonesia diberikan sertifikat oleh negara dan dipilih untuk ya dijual yang pertama ke luar negeri. Ya, BUMN pertama. Karena apa? Karena komitmen untuk ya menjalankan kebenaran seperti yang disampaikan di dalam ayat 13 dari bacaan kita tadi. Kita harus benar-benar mengaminkan firman Tuhan dan kita melakukannya itu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita benar-benar percaya akan kebangkitan, ya maka kita harus menyadari bahwa harus membawa dampak yang nyata di dalam kehidupan kita. Pasti saudara-saudara banyak menghadapi tantangan, ya persoalan. Kita semua menghadapi itu. Bagaimana kalau kita menghadapi persoalan? Itu berarti kalau Yesus bangkit, maka andalan kita untuk menghadapi persoalan itu adalah ya Tuhan. Saya dalam tugas saat ini banyak-banyak ya diberikan tugas menyelesaikan persoalan-persoalan, termasuk di sekolah ya dan di berbagai tempat gitu. Saya selalu percaya bahwa kalau kita berserah kepada Tuhan, mencari kebenaran dengan tuntunan Tuhan, kita akan ya dituntut untuk menyelesaikan ya berbagai persoalan. Ini beberapa minggu yang lalu saya bersyukur ya bahwa bisa menyelesaikan persoalan yang cukup berat yang akhirnya ketemu dengan orangnya, dan saya berdoa, minum teh bersama di restoran, dan kita mengatakan ayo damai, tidak ada persoalan itu. Itu adalah tugas dari Tuhan kalau kita. Jadi kita pasti akan menghadapi persoalan, dan karena itu yang saya ingin sharingkan bagi kita semua adalah karena Yesus bangkit, kuasanya itu luar biasa untuk membantu saudara-saudara. Pasti di dalam tugas tidak mudah, tidak berat, ya sangat berat. Ya, kita akan diberikan tugas yang luar biasa. Ya, tetapi hanya karena kuasa Tuhan yang bisa memampukan. Saya orang desa, ya, dan ya, tidak pernah berpikir ya bahwa Tuhan akan mengantarkan ya ke berbagai tempat. Saya heran pada waktu saya dipilih sebagai ya ketua Dewan Gubernur Persadlitan Dunia ya di Washington. Itu saya pikir gimana ya, apakah saya mampu? Ternyata itu semua adalah kehendak Tuhan. Memberikan pengalaman bahwa di berbagai level di dalam negeri, di dunia pun Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi kebenaran. Salah satu yang saya harus tangani pada waktu ya saya jadi ketua Dewan Gubernur itu bahwa di Amerika juga ada korupsi. Ya, jadi direktur jenderalnya itu korupsi pada saat itu. Ya, dan saya berkali-kali harus kembali ke Washington untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang demikian. Jadi Tuhan mengutus kita, bukan ya saudara-saudara mengatakan semoga saya aman-aman, tentram-tentram, enak-enak saja. Ya, puji Tuhan kalau ini, tetapi ingat Yesus datang menderita dan bahkan mati untuk apa? Untuk keselamatan. Saudara barangkali ditempatkan di satu tempat untuk menjadi saksi, untuk mencontohkan yang terbaik, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di mana saudara sedang bekerja, sehingga di dalam kita menapaki kehidupan ini,
kita akan terus ya berupaya menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu ya saudara-saudara yang merayakan saat ini, mari yang pertama ya kita benar-benar bahwa kita juga yakin akan dibangkitkan ke dalam hidup yang kekal. Mungkin kalian belum pikir, tapi pada umur-umur kami ini jadi pikiran, kapan Tuhan panggil dan kita akan bangkit ya. Jadi tetapi kalau firman Tuhan menegaskan bahwa hidup kekal itu pasti bagi orang yang percaya Yesus. Ini arti dari kita ya diperdamaikan dengan Tuhan. Karena itu tema ini diangkat. Kalau kita damai dengan Allah, maka Allah dan Tuhan akan mengantarkan kita ya untuk itu. Juga kita pada umur-umur kalian, apalagi dalam suasana dunia pada saat ini, banyak memikirkan tentang arti dan makna kehidupan. Wow, ini banyak sekali teori, pikiran, ini dari sana sini dan sebagainya. Marilah kita yakin bahwa yang pasti itu adalah kebenaran firman Tuhan. Yang pasti adalah Yesus Kristus itu bangkit. Yang pasti adalah bahwa kalau kita percaya kepada Dia, kita akan beroleh keselamatan. Dan dengan demikian kita memiliki tujuan hidup. Saya kira ini teman-teman yang dari Dian Harapan, Lentera Harapan atau UPH, tiap kali saya memberi sambutan sebagai rektor, hampir selalu saya mengatakan visi ya dari UPH. Visi UPH yang adalah intinya hidup dan apapun yang kita kerjakan, transformative education yang berpusat pada Kristus dan pasti pada Kristus yang bangkit yang kita rayakan ini. Ya, sehingga dengan demikian kita yakin bahwa Dialah yang mengutus kita ya ke dalam berbagai tugas pada saat ini. Kemudian juga kita akan yakin bahwa dengan visi itu kita yakin akan tujuan hidup kita. Mungkin saudara-saudara ya yang di sini ya agak lumayan ya. Tapi kalau saya mengunjungi Papua, ya kita ada 9 sekolah ya di pegunungan Papua. Dan semuanya pertama kali saya ke sana itu ya naik pesawat kecil ya mungkin bagi secara manusia ragu-ragu juga. Ini nanti mendarat atau masih hidup enggak gitu. Tapi sampai di sana dikerumuni oleh anak-anak yang tidak pakai baju. Padahal tinggi itu dingin. Saya heran tahan begitu. Tapi saudara-saudara, sekarang kita ada 9 sekolah di pegunungan. Itu dalam waktu 10 tahun kita membangun 9 sekolah dan mereka sekarang pakai baju, pergi ke sekolah, bahkan sudah main internet. Ya, itu satu transformasi yang luar biasa. Tapi yang terutama adalah sukacita melihat mereka memuji Tuhan, ya memuji Yesus Kristus, ya sebagai Tuhannya. Dan saya pikir itulah bagi saudara-saudara dari Lentera, Dian Harapan, Anda diutus oleh Tuhan untuk benar-benar memperkenalkan Yesus ya kepada murid-murid, ya sehingga mereka itu diberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Jadi apa yang kita pelajari dari kitab Roma tadi, yang penekanannya adalah jangan sampai dosa lagi menguasai kita. Tetapi yang terutama adalah supaya Yesus yang bangkit inilah yang menjadi Tuhan kita yang menguasai hidup kita. Dan bahwa hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah hidup kekal yang kita yakini akan menjadi bagian dari hidup kita kalau kita setia dan percaya kepada Yesus. Dan saya pikir kalau kita merayakan ya Paskah pada saat ini bukan hanya karena tradisi, tapi saya harap bahwa sore hari ini ya kita berkomitmen untuk ya sungguh-sungguh ya merayakan ya kebangkitan Kristus dan berarti bahwa kita ya telah melupakan ya kuasa-kuasa dosa dan kita berharap pada
Kristus. Sehingga apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, kita boleh hidup bersama dengan Dia. Salah satu firman yang selalu saya sangat nikmati adalah Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Di sana diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa orang yang mengikut Dia itu seperti ini cabang yang merupakan bagian dari pokok anggur, menyatu, dan firman-Nya ada di dalam kita. Dan dikatakan di situ bahwa siapa yang Kristus di dalam dia dan dia di dalam Kristus dan firman-Nya di dalam kita, dia akan berbuah banyak dan nanti akan menjadi murid-muridku. Sehingga kalau kita merayakan kebangkitan Kristus, itu berarti harusnya kita merayakan kemenyatuan kita dengan Kristus. Kemenyatuan kita dengan ajaran-ajaran firman-Nya. Kesiapan kita untuk menjadi murid Tuhan. Dan kalau itu yang kita yakini dalam perayaan ini, maka itu berarti kita sudah sukses merayakan Paskah pada tahun ini. Bukan tradisi, bukan hanya karena kita harus mengadakannya seperti ini, tetapi karena satu kebenaran Yesus di dalam kita, firman-Nya di dalam kita. Dan kalau kita hidup dengan itu, menghidupi kebangkitan Kristus, maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan berbuah banyak. Kamu akan menjadi saksi. Kamu akan memuridkan. Kamu akan dipakai Tuhan menjadi berkat. Dan Yesus, Allah Tritunggal, akan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah bangkit. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan terus menolong kami supaya peka terhadap kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan berjalan bersama kami di jalan, kalau Tuhan hadir bersama dengan kami di sekolah, di rumah, kalau Tuhan hadir bersama kami dalam ibadah ini, Tuhan dimuliakanlah nama-Mu. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah mengalahkan kuasa dosa. Dengan kemenangan itu, Tuhan memberikan harapan baru kepada kami. Ya Tuhan, biarlah perayaan Paskah kami ini bukan hanya perayaan, tetapi suatu konfirmasi dan keyakinan bahwa Yesus Kristus hidup dan Dialah juru selamat kami yang hidup dan akan memberikan keselamatan kepada kami. Karena itu kami bersyukur dan berdoa dalam nama-Nya, dan Kristus dimuliakan dalam hidup kami. Amin.